Pak Julkifli untuk menyampaikan materinya. Setelah saya buka screenshot, share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya dan semoga selalu sehat walafiat. Sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga dari berbagai agama dan keyakinan di hari ini. Jika tadi disampaikan oleh beberapa naskah sudah disampaikan, hari ini untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang moderasi dakwah ulama Nusantara. Jadi agamawan itu dalam Islam disebut dengan ulama. Gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke moderasi dakwah, apa yang kita maksud dengan moderasi dakwah? Ya, kita perlu mengulas sedikit tentang Indonesia sehingga kita itu ya bersyukur dan bangga bahwa kita ini menjadi penduduk Indonesia. Pertama, luas Indonesia itu ada 1.905 juta kilometer ya, persegi. Dan ini sangat luas sekali. Bahkan ini lebih luas daripada jumlah negara-negara yang ada di Eropa Barat gitu ya. Kemudian yang terletak dari Sabang sampai Merauke, dan ini termasuk negara terbesar di Asia Tenggara. Dalam arti ya kita ini memiliki kekayaan yang sangat luas. Ya. Dan penduduknya saat ini ada 270 jutaan. Ya. Ini penduduk yang sangat banyak sekali di dunia dan memiliki 17 ribuan pulau ya, yang terdiri dari 1.300-an suku di Indonesia dengan lebih dari 250 bahasa dengan 14 bahasa utamanya, dan ada agama yang majemuk ya, berbeda-beda, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga aliran-aliran kepercayaan ya. Nah, ini negara kita itu majemuk ya, negara kita yang heterogen, yang berbeda-beda. Maka dalam kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita, baik sesama agama ataupun antar agama, maka perlu memperhatikan etika dan menjauhi segala hal yang bisa menimbulkan konflik, apalagi konflik sara. Nah, maka inilah kita sampaikan tentang bagaimana moderasi dakwah ulama Nusantara dalam mengajarkan agama Islam. Ya. Arti dakwah sendiri itu adalah mengajak atau mengajarkan agama, itu dakwah. Adapun moderasi itu ya berasal dari sama dengan artinya moderat. Ya. Jadi kalau moderat itu artinya menghindari perilaku yang ekstrim. Perilaku itu bisa perbuatan ataupun juga perkataan. Nah, adapun moderasi ini sama, jadi pengurangan keekstriman atau menghindari sesuatu yang ekstrim. Maka moderasi dakwah adalah bagaimana berdakwah itu ya, dilakukan dengan santun. Ya. Jadi mengajarkan agama dengan jalan santun, hikmah, ya. Tidak dengan perilaku baik perbuatan atau perkataan yang ekstrim yang menimbulkan kekerasan. Ini gabungan dari moderasi dan dakwah. Jadi inilah yang kita maksud dengan moderasi dakwah. Ini senada sebagaimana dalam kitab suci kami Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Bahwa dan inilah yang menjadi ya, konsep dalam berdakwah bagi agamawan, khususnya agamawan muda. Jadi kalau tema kita adalah agamawan muda,
Dan ini kita mengacu misal dari sesepuh atau ulama yang sangat terkenal dari Indonesia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini hidup pada masanya Senok Horjonya, bahkan pernah diteliti pribadi oleh Senok Horjonya ketika ya sebelum sampai di Nusantara ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau menjelaskan di dalam kitab tafsirnya. Jadi kitab tafsir adalah penjelasan dari Al-Qur'an itu ya. Nah, ini bahwa maksud dakwah bil hikmah adalah mengajarkan agama dengan memperhatikan objek dakwah. Jadi masyarakatnya. Menyesuaikan kondisi intelektual mereka dan dilakukan dengan nasihat yang baik. Ya. Adapun jadilhum billati hiya ahsan, maksudnya adalah menjauhi perdebatan dalam mengajarkan agama. Nah, ini yang akan kita ulas dalam makalah yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, jadi moderasi dakwah ulama Nusantara ini ada 3 bagian yang akan kita sampaikan di sini, yaitu bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan juga jadilhum billati hiya ahsan. Adapun bil hikmah, ya, yang namanya hikmah itu secara bahasa artinya adalah bijak, hikmah, ya, hikmah. Dalam arti hikmah itu dinamis, adaptif gitu ya. Dalam arti mampu beradaptasi di setiap masa, baik ketika era-era klasik ataupun hingga era saat ini digital seperti itu. Ya. Jadi dan juga bisa kita artikan sebagai bahwa bil hikmah itu solutif dan inovatif. Ya. Bahwa seorang agamawan atau seorang ulama itu harus mampu memberi solusi atas masalah masyarakat, bukan malah menambah masalah bagi mereka. Baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana tokoh ini ya, tadi yang ketika sesi pertama itu kan disebut kalau tokoh itu ya tidak bisa dikatakan tokoh kalau yang diucapkan, dilakukan itu mengandung perbuatan-perbuatan yang menyakiti atau menimbulkan keresahan umat. Jadi nggak bisa dikatakan. Nah, tetapi saya yakin kedua tokoh yang saya tampilkan di sini adalah semuanya sepakat bahwa mereka adalah tokoh besar dan bahkan menjadi salah satu termasuk dikategorikan sebagai pahlawan Indonesia ya. Jadi Kiai Ahmad Dahlan juga Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah 1912. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama 1926. Nah, tokoh ini dalam berdakwah ini mampu menyampaikan agama itu dengan hikmah. Ya, hikmah. Misal kayak Ahmad Dahlan, salah satu latar belakang kenapa dia mendirikan Muhammadiyah, itu karena kondisi sosial masyarakat itu terjajah, kondisi ekonomi yang buruk, ya. Jadi banyak orang yang miskin, banyak fakir, dan banyak orang yang yatim juga. Maka kemudian beliau memberikan solusi, nah, dengan hikmah, ya. Jadi memberikan solusi, kemudian membangun panti asuhan, itu seperti itu. Sama Kiai Hasyim Asy'ari ya, melihat kondisi masyarakat yang lemah dalam pendidikan, maka kemudian dia juga membuat pusat pendidikan di Jombang. Padahal Jombang saat itu ya termasuk ya kota atau daerah yang panas, dalam arti banyak sekali para perampok ya. Banyak sekali orang-orang yang suka melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Tetapi disitulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mampu memberikan solusi terbaik untuk masyarakat itu agar bisa berubah. Yang tadinya dari masyarakat yang ekstrim ya, menjadi masyarakat yang baik. Jadi ini hikmah ya. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, ya katakanlah Muhammadiyah dan NU, sepanjang masa sampai sekarang memiliki andil yang sangat besar dalam berbagai bidang ya,
baik pendidikan, sosial, ekonomi, juga politik seperti itu. Nah, ini hikmah. Ya. Kemudian mau'idhah hasanah. Ya. Jadi mau'idhah hasanah itu artinya nasihat. Nah, nasihat ini bisa berupa pribadi ataupun kelompok atau instansi. Karena nggak mungkin dong kita menasihati diri sendiri. Ya, biasanya ya bisa aja, tetapi kan terkadang orang itu kalau melihat aibnya sendiri nggak kelihatan. Nah, tetapi butuh orang lain untuk memberi nasihat. Tetapi nasihat terkadang bisa menjadi dikoordinasi, di organisasi agar nasihat ini tersampaikan dengan baik. Ya katakanlah orang membuat film, ya orang membuat film yang sering kita tonton, ya itu kan pasti ada krunya sangat banyak sekali untuk menghasilkan film yang baik untuk lainnya. Sama nasihat juga dikemas, ketika dikemas dan terorganisasi dengan baik, maka ini butuh sebuah kelompok atau instansi. Nah, mau itu hasanah, pastinya yang namanya nasihat baik ya akan didengar ketika itu berasal dari orang yang baik, ya orang yang baik. Jadi tokoh. Maka sebelum memberi mau itu, maka harus menjadi teladan seperti itu. Nah, dalam konteks sekarang itu ya mau itu hasanah ini kan bisa dalam konteks buku ya selain ceramah. Kalau ceramah kan memang udah biasa ya. Dalam arti buku jurnal ya untuk akademisi misal, video dan lain-lain. Yang penting bagaimana pesan-pesan yang disampaikan itu memberikan nilai-nilai positif dan manfaat. Nah, memberikan nilai-nilai positif dan manfaat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana organisasi-organisasi yang masih eksis dari sebelum Indonesia lahir, Indonesia merdeka bersatu ya, dari Sabang sampai Merauke hingga sampai sekarang ya. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Nah, ini menarik sebenarnya. Artinya itu adalah jadilhum, debatlah kepada mereka tetapi dengan hak yang lebih baik. Ini kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ya, ulama salah satu teladan ulama-ulama saat ini, itu adalah debat itu bukan cara untuk berdakwah, mengajarkan agama. Ya, tetapi debat dalam arti di sini adalah hindari untuk melakukan perdebatan. Jadi menghindari perdebatan. Kenapa? Karena perdebatan yang tidak terkontrol, seperti yang disampaikan oleh Bu Niken tadi, ini justru mampu menimbulkan ujaran kebencian. Dan ujaran kebencian dalam mengajarkan agama justru bukan menyadarkan seseorang, tetapi malah menimbulkan masalah. Benci seperti itu. Jadi kalau mengajarkan agama dengan kebencian, ya, maka pastinya itu akan justru menimbulkan kebencian. Nah, seperti tadi yang ditampilkan di dalam video itu sangat menarik itu ya. Bagaimana rasa cinta itu sangat terlihat sekali ya dalam video itu. Jadi bukan kebencian, saling menghargai, saling tolong-menolong. Nah, maka wajadilhum billati hi ahsan ini mengedepankan diskusi. Nah, seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita berdiskusi, berdialog ya, saling sharing pengalaman antar agama, sehingga ini kan sangat menarik sekali karena mampu memberikan ya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya untuk kita sharingkan lagi kepada ya teman-teman kita atau murid-murid kita atau ya kolega-kolega teman-teman kita. Nah, dengan wajadilhum billati hi ahsan ini juga diartikan sebagai sifat untuk menjauhi sifat-sifat ekstremisme atau radikalisme. Karena ini bukan bagian dari agama. Jadi, nah, sifat-sifat ini bukan itu dari bagian agama. Ya. Karena merusak itu bukan bagian dari agama. Karena agama apapun itu pasti mengajarkan kecintaan, kasih sayang,
dan saling menghormati. Ya. Jadi kalau ada sifat ekstremisme, radikalisme, hate speech atau ujaran kebencian itu bukan dari agama, meskipun orang yang mengatasnamakan atau menisbahkan itu kepada agama. Nah, tetapi itulah yang harus dihindari dalam berdakwah itu ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini tokoh-tokoh kita ya ini memberi keteladanan bagaimana mengedepankan dialog, diskusi, sharing ya. Ini misal ada Yakut Kumas, Kiai Yakut Kumas, dan ada Kiai Din Samsudin ya sering berdialog. Bahkan mereka memang dialognya sudah tidak lagi di skala lokal ya atau skala nasional, tetapi sudah sampai internasional. Nah, kenapa kita perlu moderasi dakwah? Ya, karena ini adalah untuk merawat persatuan dan juga memajukan bangsa Indonesia. Katakanlah kita ya, yang ada di sini misal ya, sebagai agamawan muda, ketika kita berdakwah sesuai dengan atau mengajarkan agama sesuai dengan agama kita, ya, ini adalah tujuannya kita niatkan untuk membangun bangsa. Membangun tadi yang seperti disebutkan dengan Bu Niken itu intelektual spiritual. Nah, itu. Jadi tujuannya kembali lagi kepada untuk membangun bangsa adalah menumbuhkan nasionalisme. Kita bersyukur hidup di sini, hidup di tanah surga. Jadi Indonesia itu tanah surga. Maka orang Barat, orang Arab itu kalau datang ke Indonesia itu senang mesti, karena memang adalah tanah yang sangat subur, hijau, dan tidak terlalu ekstrim cuacanya, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, pas-pasannya, ya pertengahan. Nah, jadi kita meniatkan untuk membangun bangsa. Jadi berpikirnya bukan hanya untuk kemaslahatan kelompok kita, tetapi untuk bangsa kita. Juga dengan moderasi dakwah ini kita berusaha untuk melebatkan manfaat untuk semua. Jadi mengoptimalkan potensi dan saling gotong royong dalam menjaga persatuan ini. Nah, ini sangat penting sekali. Berbeda ketika setiap agamawan itu mengajarkan kebencian, pasti bisa dikatakan akan terjadi konflik berkepanjangan yang justru akan menghilangkan rasa aman, rasa persatuan, dan pasti itu ditinggali tempat kita ini merasa seperti neraka. Ya, jadi ketika ada konflik itu pasti seperti neraka. Maka ini kita perlu bersama-sama mendapatkan manfaat. Jadi optimalkan potensi yang ada dalam diri kita, apapun agama kita. Bagaimana kita melebatkan manfaat. Senantiasa mengedepankan saling toleransi, saling menghargai, dan saling gotong royong menjaga persatuan. Dan ini sebenarnya sudah diajarkan oleh, kalau dalam Islam adalah Rasul kita Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Jadi kondisinya sama seperti di Indonesia, jadi heterogen masyarakatnya. Jadi ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, ada juga ya kepercayaan Arab seperti saat itu. Tetapi mereka mampu bersama-sama membangun Madinah. Ya. Dengan inilah, dengan moderasi dakwah, berdakwah, mengajarkan agama dengan penuh kesantunan, keramahan, dan saling gotong royong, menjunjung persatuan. Ini kita berharap suatu saat nanti Indonesia menjadi kiblat peradaban dunia. Ya, kalau Arab sudah pernah, kalau Barat juga sudah pernah, ya. Cina katakanlah saat ini. Ya, kita semoga berharap Indonesia suatu saat ini menjadi kiblat peradaban dunia. Kiblat bagaimana orang-orang itu belajar tolong menolong, belajar persatuan meskipun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku dan bangsa. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sangat senang bisa menyampaikan dan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.